Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Kerajaan Pajajaran adalah salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di tanah Sunda, tepatnya di wilayah Jawa Barat. Ibu kotanya terletak di Pakuan Pajajaran yang sekarang dikenal sebagai Kota Bogor. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-14 Masehi dan didirikan oleh Sri Baduga Maharaja yang lebih dikenal dengan sebutan Prabu Siliwangi. Beliau merupakan raja yang sangat dihormati karena berhasil membawa Pajajaran ke masa kejayaan. Pada masa pemerintahannya, Pajajaran mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, terutama perdagangan, pertanian, dan kebudayaan. Kerajaan ini bahkan menjalin hubungan dagang dengan luar negeri seperti Malaka dan Portugis. Namun seiring berjalannya waktu, kekuatan Pajajaran mulai melemah. Faktor seperti perpecahan internal, berkembangnya pengaruh Islam di daerah pesisir, serta serangan dari Kesultanan Banten menyebabkan kerajaan ini akhirnya runtuh pada sekitar tahun 1579 Masehi. Melalui pembahasan ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang raja-raja yang pernah memimpin Pajajaran, masa kejayaan Prabu Siliwangi, peninggalan-peninggalan bersejarahnya, serta penyebab keruntuhannya. Untuk tugas sejarah, jadinya kita mau bahas tentang kerajaan apa nih? Kalau aku sih masih bingung ya. Kalau menurut kalian kita bahas apa? Gimana kalau kita bahas kerajaan Pajajaran aja? Gimana? Setuju gak? Aku setuju banget, soalnya kerajaan Pajajaran itu punya sejarah yang menarik banget. Ya udah, kita Pajajaran aja nggak sih? Oke. Yuk kita bahas! Kamu tahu nggak sih raja-raja dari kerajaan Pajajaran itu apa aja? Aku kok belum tahu ya? Aku tahu loh. Raja-raja di kerajaan Pajajaran yaitu yang pertama Prabu Siliwangi pada tahun 1482 sampai 1521. Beliau adalah raja yang paling terkenal pada masa pemerintahannya, menjadi masa keemasan pada kerajaan Pajajaran. Dan yang kedua ada Prabu Surawisesa pada tahun 1521 sampai 1535. Beliau melanjutkan pemerintahan ayahnya yaitu Prabu Siliwangi dan menjalin hubungan dengan Portugis. Dan yang ketiga ada Ratu Dewata pada tahun 1535 sampai 1543. Pada masa pemerintahan beliau, masa kerajaan Pajajaran dipenuhi dengan banyak konflik internal. Dan yang keempat ada Ratu Sakti pada tahun 1543 sampai 1551. Pada masa pemerintahan beliau tidak banyak perkembangan di kerajaan Pajajaran. Dan yang kelima ada Ratu Nilakendra pada tahun 1551 sampai 1567. Beliau terpaksa meninggalkan kerajaan Pajajaran karena terdapat serangan oleh Banten. Dan yang keenam ada Prabu Ragamulya pada tahun 1597 sampai 1579. Beliau adalah raja terakhir dan pemerintahnya berakhir dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran setelah diserang Kesultanan Banten. Nah, itu tadi adalah raja-raja di kerajaan Pajajaran. Jadi itu ya. Sekarang aku penasaran, siapa sih raja yang paling terkenal di kerajaan Pajajaran? Jadi, raja yang paling terkenal dari kerajaan Pajajaran adalah Sri Baduga Maharaja yang dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Dia memerintah dari tahun 1482 hingga 1521 dan dianggap membawa masa kejayaan bagi kerajaan tersebut. Sri Baduga Maharaja adalah nama resminya. Gelar Prabu Siliwangi merujuk pada sosok legendaris yang sangat dihormati di Jawa Barat. Meskipun beberapa sejarawan berpendapat gelar itu dipakai oleh beberapa raja, Sri Baduga Maharaja adalah yang paling dikenal dengan gelar tersebut. Memerintah selama 39 tahun dan berpusat di Pakuan yang saat ini menjadi Bogor. Masa pemerintahannya adalah masa kejayaan Pajajaran dan dia juga dikenal melalui prasasti dan naskah kuno. Oke deh, jadi sekarang aku tahu siapa raja yang terkenal dan semua raja-raja dari kerajaan Pajajaran. Hey, kalian lagi bahas kerajaan
puncak kemakmuran, keamanan, dan ketentraman bagi rakyatnya. Kejayaan ini ditandai dengan pembebasan rakyat dari 4 macam pajak, penegakan hukum yang adil, dan menjunjung tinggi kesetaraan, serta penguatan militer yang menjadikan Pajajaran sebagai kerajaan yang tangguh. Pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu ciri khasnya, seperti membangun parit pertahanan dan memperluas akses jalan. Peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu bebas pajak. Prabu Siliwangi membebaskan rakyatnya dari 4 jenis pajak sebagai bentuk ketaatan pada wasiat kakeknya. Kesetaraan. Ia menjunjung tinggi kesetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Penguatan militer. Militer besar. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Pajajaran memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah, sebagaimana tercatat dalam naskah Portugis. Benteng pertahanan. Ia membangun parit pertahanan dan menyusun formasi perang yang terorganisir. Perhatian pada angkatan laut. Meskipun angkatan lautnya cenderung lemah, perhatian utama diberikan pada kekuatan darat dan infrastruktur perang. Pembangunan fisik dan infrastruktur. Yang pertama, membangun ibu kota, yaitu membangun kembali ibu kota di Pakuan. Yang kedua, infrastruktur jalan, yaitu memperluas dan memperkeras jalan serta memberikan tanda batas berupa batu di pinggir jalan. Yang ketiga, fasilitas publik, yaitu membuat Telaga Warana Mahawijaya, hutan lindung, dan monumen kegunungan. Jadi itu dia penjelasan tentang kejayaan kerajaan Pajajaran waktu dipimpin oleh Oh, jadi gitu ya. Nah, setiap kerajaan kan pasti memiliki masa kejayaan dan masa kemunduran. Tadi kan masa kejayaan udah tahu. Terus kira-kira masa kemundurannya apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau ini aku tahu nih. Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi akibat serangan dari Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Yusuf. Keruntuhan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk serangan militer, pengaruh Islam, dan melemahnya kondisi internal kerja seperti perebutan kekuasaan dan pemimpin yang dianggap kurang efektif. Penyebab keruntuhan serangan Kesultanan Banten pada tahun 1579 Masehi, Kesultanan Banten menyerang dan melakukan Pajajaran. Maulana Yusuf memimpin menyerang ini untuk menyebarkan agama Islam dan memperluas wilayah kekuasaannya. Perbuatan kekuasaan, Pajajaran menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Cirebon dan Demak yang juga berupaya memperebutkan kekuasaan di wilayah Sunda bahkan sebelum penaklukan Banten. Kondisi internal yang lemah, pergantian raja yang kurang efektif, serta kematian Sri Paduka Maharaja, terjadi pergantian raja yang tidak terlalu kuat, seperti Ratu Sakti yang dianggap semena-mena dan tidak memperhatikan kondisi rakyat, yang menimbulkan perpecahan internal. Kondisi ekonomi dan sosial, kondisi politik yang buruk, tanah yang tandus, kelaparan, dan praktik korupsi turut melemahkan Pajajaran. Akhir masa Pajajaran, perebutan ibu kota, pasukan Banten berhasil merebut ibu kota Pakuan dan membawa pergi simbol kekuasaannya, yaitu Palangka Sriwacana. Akhirnya, dari kekuasaan Hindu sampai Sunda, peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan politik Hindu sampai Sunda dan dimulai era Islami yang pesat di wilayah bekas kerajaan tersebut. Nah, jadi itu dia masa keruntuhan kerajaan Pajajaran. Oh, ya. Apa aja sih peninggalan dari kerajaan Pajajaran? Nah, kalau peninggalan aku tahu nih. Jadi ini dia adalah beberapa peninggalan bersejarah dari kerajaan Pajajaran yang masih dapat ditemukan. Yang pertama, ada situs batu tulis yang berada di Bogor. Situs batu tulis atau prasasti batu tulis adalah prasasti peninggalan Prabu Surawisesa untuk menghormati Prabu Siliwangi yang ditulis dalam aksara Sunda kuno.
Yang kedua, ada Prasasti Pasir Muara. Prasasti ini menunjukkan pengaruh Sriwijaya di Pajajaran dan menjadi bukti adanya hubungan antar wilayah pada masa itu. Yang ketiga, senjata kujang. Senjata ini adalah senjata khas Sunda dari masa Pajajaran yang melambangkan keberanian dan kebijaksanaan. Yang keempat, ada Babad Pajajaran. Babad Pajajaran adalah naskah kuno yang memuat kisah-kisah dan legenda tentang raja-raja Sunda. Yang kelima, Tugu Perjanjian Portugis atau Padrao Sunda Kalapa. Bukti perjanjian antara Pajajaran dan Portugis pada abad ke-16. Dan yang terakhir ada Cerita Parahyangan. Cerita Parahyangan adalah naskah sejarah dan mitologi Sunda kuno yang menceritakan kehidupan raja-raja Pajajaran. Serta yang ketujuh ada Keraton Pakuan yang berada di Bogor. Keraton Pakuan adalah pusat pemerintahan Pajajaran yang menjadi simbol kejayaan pada masa lampau. Jadi itu dia peninggalan-peninggalan dari kerajaan Pajajaran. Oh, biar tahu. Nah, sekarang kita kan udah tahu mulai dari raja-raja, masa kejayaan, masa keluhan, terus ada peninggalan juga. Jadi sekarang kita ngapain? Kita buat makalahnya aja nggak sih? Ya udah, yuk kita buat makalah. End of flashback.